PDI Perjuangan tidak pernah bersama Pak Anies. Jadi kami tidak pernah meninggalkan. Paham ya? Yang bersama Pak Anies itu PKS, Nasdem, dan PKB. Ini kita bicara apa adanya aja. Tetapi bukan kita tidak mencoba mempertimbangkan yang bersangkutan di detik-detik terakhir. Itu satu. Tapi kalaupun tidak jadi, nggak fair juga kalau dibilang, lo meninggalkan Anies. Anies kan banyak yang ingin. Ahok kurang banyak apa yang ingin. Ahok itu ketika menjabat tingkat kepuasan publiknya juga tinggi. Terlepas ada ibu-ibu yang gak suka atau suka. Tapi kan ada yang suka. Ada 70-an% yang senang waktu dia memimpin. Gitu. Bahkan elektabilitasnya begitu tinggi ketika dia maju dan dia terganjal dengan isu soal agama aja. Ya, soal apa yang dia sampaikan, mungkin ketelepasan dan juga diedit dan lain-lain. Ini masa lalu ya, tapi prinsipnya itu. Dan Ahok adalah kader PDI Perjuangan. Dan kemarin ketika proses dari pencalonan banyak yang demo Ahoker untuk mendesak kami mendukung Pak Ahok. Gitu. Jadi in all fairness, kalau kita mau adil berbicara soal hubungan PDI Perjuangan dengan Anies Baswedan, kita harus melihat secara besar. Ya, gambar besarnya sebagai partai ideologi satu, sebagai partai kader. Apa sih artinya partai kader? Partai kader ini satu, bahwa kami tentunya selalu mempersiapkan kader-kader terbaik kita yang sudah lama berada di partai untuk bisa duduk menjabat di pemerintahan, baik itu dipilih atau yang ditunjuk posisinya. Artinya sebisa mungkin kita akan mendahului kader. Gitu. Dan partai ini sudah berdiri sekian lama. PDI Perjuangan bisa dibilang baru berdiri tahun 99. Tetapi sebenarnya ini kan merubah nama dari PDI yang sudah berdiri selama masa Orde Baru. Jadi bayangkan udah berapa puluh tahun dibandingkan dengan partai-partai lain. Gitu. Namun tetap aspirasi masyarakat arus bawah kita dengarkan. Sehingga nama Pak Anies pun masuk ke dalam nominasi beberapa nama yang ada. Namun pada akhirnya ya kita tahu keputusannya tidak ke beliau. Kalau dibilang Pak Anies sudah datang dan lain-lain, Pak Ahok juga sudah datang dan standby. Gitu. Dan Ahok menyatakan secara eksplisit kok di publik bahwa dia ingin menjadi gubernur lagi. Jadi bukan enggak gitu, dan beliau adalah kader. Jadi intinya mohon maaf kemarin juga saya berada di salah satu stasiun televisi bersama Bang Ges. Ada teman dari PKS. Saya menolak dikatakan bahwa PDI Perjuangan meninggalkan Pak Anies. Karena kami satu itu tadi tidak pernah bersama. Walaupun kami pada detik terakhir memang mempertimbangkan karena ada suara arus bawah meningkat. Tapi yang meninggalkan ya PKS. Gitu. PKB dan Nasdem. Yang tadi dikatakan suaranya naik karena mendukung Pak Anies. Itu aja. Ini faktanya. Ini fakta. Jadi masukan tadi terkait dengan pembentukan partai baru, ormas baru, itu masukan yang bagus gitu. Dan saya rasa legasinya Pak Anies, apa yang baik telah dilakukan oleh Pak Anies selama memimpin Jakarta, ke depan insya Allah akan dilanjutkan oleh Mas Pram dan Bang Rano. Begitu juga apa yang baik yang telah dibikin oleh Pak Ahok, apa yang baik telah dibikin oleh Bang Yos dan Bang Foke. Dan setahu saya memang dalam 1-2 minggu ke depan ini agendanya Mas Pram dan Bang Rano adalah untuk menemui semua mantan-mantan gubernur. Yang pertama udah ketemu sama Bang Foke kemarin, mungkin kemudian sama Bang Yos, kemudian Pak Ahok dan Pak Anies. Itu pasti akan dilakukan dan salah satunya itu untuk mendapatkan masukan-masukan, dan saya meyakini Pak Anies akan bicara soal Kampung Bayam ya Bang Ges ya. Insya Allah pasti juga akan bicara soal Kampung Akuarium misalnya. Mungkin Bang Ges juga bisa ngingetin Bang Anies untuk bicara itu ke Mas Pram. Dan mudah-mudahan ada titik temu, tapi kita juga nggak boleh cuma menunggu. Saya juga nanti akan sampaikan ke teman-teman di DPRD untuk dalam proses ini 1-2 bulan ini juga bagaimana caranya memberikan solusi yang lebih konkret dan tidak menggantung dalam tanda kutip teman-teman di Kampung Bayam.